Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Danuarta dengan NPM 213510196 dari kelas 7A mata kuliah Basis Data Dokumen dengan dosen pengampu Bapak Rizky Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa dan pelajaran video yang telah Bapak berikan, yaitu tentang Getting Started with Firebase, yang playlist dari Ninja, yang merupakan arahan tugas di minggu ke-15. Nah, untuk yang pertama, ada introduction dan apa saja yang ada yang baru di Firebase 9 ini. Nah, apa itu Firebase? Firebase adalah layanan backend as a service by Google yang memudahkan pengembang atau developer aplikasi untuk fokus pada pengembangan front-end, menciptakan UI yang menarik, dan UX yang nyaman tanpa perlu banyak usaha dari back-end. Firebase menyediakan berbagai fitur seperti authentication, database, storage, hosting, dan machine learning. Untuk database, Firebase menawarkan real-time database dan Firestore database, yang keduanya berbasis dokumen, dengan Firestore sebagai versi terbaru yang mendukung fitur real-time untuk kebutuhan aplikasi modern. Lalu ada Setup Webpack. Nah, untuk memanfaatkan fitur tree shaking di Firebase 9 dan menghapus kode yang tidak digunakan, kita perlu menggunakan mode bundler seperti Webpack. Modul bundler ini akan menggabungkan berbagai potongan kode JavaScript yang kita import menjadi satu file bundle JavaScript akhir yang kemudian akan ditautkan ke file HTML kita. Nah, jika menggunakan alat seperti CLI, yaitu ada Create React App atau Vue CLI untuk membuat situs web, biasanya Webpack atau modul bundler lainnya sudah otomatis disiapkan sehingga bisa langsung menggunakan Firebase 9. Namun, jika menggunakan atau membangun situs web biasa dengan HTML dan JavaScript murni, tetap harus mengatur Webpack-nya secara sendiri. Nah, langkah yang pertama adalah membuat folder proyek dengan struktur dasar. Di dalam folder proyek, buat folder source untuk menyimpan kode, sumber JavaScript, dan juga buat file index.js sebagai file entry. Selanjutnya, buat juga folder dist untuk menyimpan file JavaScript yang sudah dibundle, serta file index.html sebagai halaman utama yang akan ditautkan dengan file JavaScript sebagai hasil bundle-nya. Pada file HTML ini, kita hanya perlu menambahkan struktur dasar dokumen dengan teks script yang nantinya akan mengarah ke file JavaScript hasil bundlingnya. Nah, untuk mengatur Webpack-nya, pastikan kita sudah menginstal Node.js. Dan setelah itu, kita buka terminal, lalu ketikkan npm init.minye untuk membuat file package.json. Kemudian, install Webpack dan Webpack CLI dengan perintah npm install Webpack, webpack-cli-d. Nah, selanjutnya, buat file konfigurasi Webpack atau webpack.config.js di root folder proyek. Nah, file ini akan mengatur proses bundling, termasuk menentukan file entry, output file, dan property watch untuk memantau perubahan pada file sumber secara otomatis. Nah, setelah konfigurasi selesai, tambahkan script build di package.json untuk menjalankan Webpack. Misalnya, tambahkan build Webpack di bagian scripts. Nah, untuk menguji apakah Webpack bekerja, tambahkan kode sederhana seperti console.log atau hello from index.js ke file index.js. Untuk contoh, saya menggunakan katanya halo di Danuarta. Nah, lalu jalankan perintah dengan npm run build, dan Webpack akan membundle file JavaScript ke dalam disk atau disk/bundle.js.
Jangan lupa menautkan file bundle.js ini ke file HTML dengan teks script. Nah, terakhir, untuk melihat hasilnya di browser, gunakan server pengembangan lokal seperti Live Server. Jika sudah terpasang, tinggal diklik kanan saja pada file HTML-nya dan pilih Open with Live Server di konsol browser. Nah, lalu di konsol browser akan melihat pesan dari file index.js yang menandakan bahwa Webpack telah berhasil membundle kode dan menampilkannya di browser. Selanjutnya, bisa mulai menggunakan Firebase 9 dan memanfaatkan fitur tree shaking-nya. Lalu yang ketiga ada setup Firebase. Setelah Webpack disiapkan, langkah berikutnya adalah membuat proyek Firebase baru. Pergi ke Fire Console di console.firebase.google.com, lalu buat proyek baru, beri nama sesuai keinginan kita, lalu klik Create Project atau Buat Proyek. Nah, setelah selesai, buat aplikasi web di proyek tersebut dengan klik Web App, beri nama, lalu klik Register App. Nah, lalu salin Firebase config object dari pengaturan aplikasi untuk menghubungkan frontend ke Firebase-nya. Untuk di proyeknya, kita bisa buka file index.js-nya, lalu tempelkan objek konfigurasi Firebase, lalu install Firebase dengan perintah npm install Firebase. Untuk menghubungkan aplikasi ke Firebase 9, import fungsi initialize app dari Firebase/app dan gunakan fungsi tersebut dengan konfigurasi yang telah disalin. Hal ini akan menghubungkan aplikasi ke proyek Firebase. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan Firestore database dan mulai mengambil data darinya. Nah, yang keempat ada Firestore setup dan fetch data. Setelah menghubungkan proyek Firebase, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan Firestore database. Masuk ke Firestore database di Firebase Console, lalu klik Create Database, pilih Test Mode agar data dapat diakses tanpa batasan aturan yang ketat. Pilih lokasi Firestore, lalu klik Enable. Setelah itu, buat koleksi baru dan dengan dokumen pertama. Nah, di sini saya menggunakan koleksinya itu ada mahasiswa. Nah, setiap dokumen memerlukan ID unik dan beberapa properti seperti title dan juga author. Di sini saya menggunakan author itu kelas dan juga authornya itu ada nama mahasiswa dan NPM-nya. Nah, setelah database Firestore dibuat, kita dapat menghubungkannya ke frontend dengan mengimpor fungsi getFirestore untuk menginisialisasi layanan Firestore, lalu menggunakan fungsi collection untuk mendapatkan referensi ke koleksi tertentu, misalnya mahasiswa. Nah, untuk mengambil data, gunakan fungsi getDocs yang akan mengembalikan snapshot dokumen dalam koleksi tersebut. Data dari setiap dokumen akan diekstrak menggunakan metode data, dan ditambahkan ke array bersama dengan ID dokumen untuk pengolahan lebih lanjut. Data ini kemudian dapat dilihat di konsol dalam bentuk array objek sederhana. Yang kelima ada add dan delete documents. Setelah mempelajari cara menggunakan fungsi getDocs untuk mengambil semua dokumen dalam koleksi tertentu dengan memberikan referensi lokal, kita akan mempelajari cara menambahkan dan menghapus dokumen. Untuk itu telah disiapkan kode HTML berupa dua form, satu untuk menambahkan dokumen dengan input title dan author. Di sini saya menggunakan nama dan npm. Nah, lalu satu lagi untuk menghapus dokumen dengan input ID dokumen. Di JavaScript, event listener ditambahkan untuk menangani pengiriman form dan mencegah tindakan default atau refresh halaman. Nah, untuk menambahkan dokumen, gunakan fungsi addDoc dengan dua argumen, referensi koleksi dan objek dokumen baru yang berisi properti, nama dan npm, yang nilainya diambil dari input form. Setelah dokumen ditambahkan, form akan di-reset.
Untuk menghapus dokumen, gunakan fungsi doc untuk menambahkan referensi dokumen berdasarkan ID dari input form, lalu hapus menggunakan fungsi delete doc. Setelah dokumen dihapus, form juga di-reset, dan dokumen tersebut tidak lagi muncul di daftar setelah halaman di-refresh. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menambahkan dan menghapus dokumen di Firestore dengan mudah. Setelah ditambahkan dan disimpan, maka tampilannya akan seperti ini, yang dimana kita bisa menambahkan data dan menghapus data yang telah ada. Lalu yang keenam ada real-time collection data. Dengan menggunakan unsnapshot, kita bisa membuat real-time listener pada koleksi Firestore yang secara otomatis memperbarui data tanpa perlu merefresh halaman. Fungsi ini pertama kali mengambil snapshot awal dari koleksi dan kemudian akan dipanggil kembali setiap kali ada perubahan seperti penambahan, pengeditan, atau penghapusan dokumen. Data yang diperbarui langsung diterima dan dapat diproses, misalnya dengan menampilkan data terbaru di konsol atau memperbarui tampilan di halaman. Dengan demikian, perubahan pada koleksi Firestore langsung terlihat di aplikasi tanpa perlu membuat ulang. Yang ketujuh ada Firestore Queries. Kita dapat memfilter data di Firestore menggunakan query dengan fungsi query dan where. Misalnya, untuk mengambil dokumen, di sini saya menggunakan mahasiswa dengan NPM atau dengan nama Dimas Nuarta, kita membuat query yang menyatakan kondisi where author sama dengan 2 kali, lalu nama mahasiswanya. Nah, query ini digunakan dalam OnSnapshot untuk mendengarkan perubahan data secara real-time, tetapi hanya untuk dokumen yang memenuhi kriteria tersebut. Jika data yang ditambahkan atau dihapus sesuai dengan filter, snapshot baru akan diterima, sedangkan data yang tidak sesuai tidak akan memicu pembaruan. Hal ini memungkinkan kita mengelola data dengan lebih efisien dan juga terfokus. Lalu yang ke-8 ada order data dan timestamps. Dokumen di Firestore dapat diurutkan dengan order by, misalnya berdasarkan title atau property create yang ditambahkan menggunakan server timestamp. Data otomatis terorganisir dan real-time dengan 2 snapshot yang dikirim saat dokumen baru dibuat. Pertama saat dokumen ditambahkan, dan yang kedua setelah timestamp ditambahkan. Lalu yang ke-9 ada fetch a single document. Kita dapat mengambil dokumen tunggal dari Firestore menggunakan getDoc dengan terlebih dahulu membuat referensi dokumen menggunakan fungsi doc yang memerlukan database, koleksi, dan ID dokumen. Data dokumen dapat diakses dengan doc data. Selain itu, kita dapat menetapkan listener real-time pada dokumen tertentu menggunakan OnSnapshot yang akan memberikan pembaruan pertama kali dokumen dimuat dan setiap kali ada perubahan. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan perubahan secara otomatis, baik pada dokumen spesifik maupun seluruh koleksi. Lalu lanjut ada update dokumen. Untuk memperbarui properti dokumen di Firestore, gunakan fungsi update doc dengan membuat referensi dokumen menggunakan fungsi doc yang memerlukan database, koleksi, dan ID dokumen. Kemudian, panggil update doc dengan referensi dokumen dan objek berisi properti yang ingin diperbarui, misalnya update data mahasiswa. Fungsi ini hanya mengubah properti yang disebutkan tanpa mempengaruhi properti lain. Setelah pembaruan selesai, dapat mereset form menggunakan update form.reset. Jika dapat langganan real-time ke dokumen tersebut, perubahan akan langsung tercermin di log konsol, memungkinkan pembaruan data secara dinamis dan juga efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, kita berhasil memperbarui dokumen di Firestore, dan perubahan tersebut langsung terlihat di konsol melalui langganan real-time, memastikan bahwa data yang diperbarui selalu tersedia secara langsung dan akurat. Lalu, selanjutnya yang ke-11 ada setup Firebase Author. Firebase Author di versi 9 memungkinkan autentikasi pengguna dengan JSON Web Token. Setelah mengaktifkan autentikasi email dan password di Firebase Console,
kita bisa menginisialisasi layanan autentikasi di front end dengan get author, yang memungkinkan kita melakukan aksi seperti mendaftar, masuk, atau keluar pengguna. Lalu yang ke-12 adalah signing users up. Untuk memulai dengan pendaftaran pengguna menggunakan Firebase Author, pertama-tama dibuat form HTML-nya dengan input untuk email dan juga password. Di dalam kode JavaScript, kita mengimport fungsi create user with email and password dari Firebase Author untuk mendaftar pengguna baru. Kita mengambil nilai email dan password dari form, kemudian menggunakan fungsi tersebut untuk mendaftarkan pengguna ke Firebase Author. Nah, setelah itu, kita menangani promise dengan .thread untuk menampilkan kredensial pengguna di konsol dan mereset form setelah pendaftaran berhasil. Jika ada kesalahan, seperti password terlalu pendek, pesan error akan ditampilkan. Setelah berhasil, objek pengguna dapat menggunakan informasi email ID unik akan muncul. Lalu yang ke-13 ada login dan out. Setelah mendaftar, Firebase otomatis login. Untuk logout, gunakan sign out dan objek author. Untuk login, pakai sign in with email and password dengan email password dari form. Informasi pengguna dapat ditampilkan setelah login berhasil. Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, pengguna dapat mendaftar, login, dan logout dengan mudah menggunakan Firebase Author. Pengguna yang baru mendaftar akan otomatis login, dan informasi pengguna dapat ditampilkan setelah login berhasil. Jika logout dilakukan, pengguna akan keluar dari aplikasi, dan jika terjadi kesalahan saat login, pesan error akan ditampilkan di konsol. Lalu yang ke-14 ada subscribe to author changes. Kita dapat melacak status login pengguna secara real time menggunakan fungsi onAuthor state change dari Firebase Author. Fungsi ini dipicu setiap kali terjadi perubahan status autentikasi seperti login, logout, atau sign up, dan memberikan objek pengguna atau null jika pengguna logout. Dengan cara ini, kita dapat memantau status pengguna dan memperbarui aplikasi sesuai dengan status autentikasi pengguna yang aktif. Dengan on-off state change, aplikasi memantau perubahan status login pengguna secara real time, memperbarui status pengguna, yaitu ada login, logout, dan juga sign up, dan menampilkan informasi pengguna atau null saat logout. Lalu yang terakhir ada unsubscribe from changes. Kita akan belajar cara membatalkan langganan perubahan di database, di Firebase, yang meliputi langganan koleksi data, dokumen tunggal, dan status autentikasi. Setiap langganan mengembalikan fungsi pembatalan yang disimpan dalam variabel. Ketika tombol unsubscribe diklik atau ditekan, kita memanggil fungsi tersebut untuk membatalkan ketiga langganan sekaligus, menghentikan pemantauan perubahan status. Nah, setelah kita mengklik tombol unsubscribe tersebut, langganan tersebut akan dibatalkan. Hal ini dapat diuji dengan menambahkan dokumen baru atau mencoba login dan logout yang tidak akan lagi memicu pembaruan atau log status pengguna di konsol karena kita telah membatalkan langganan. Ini adalah praktik yang baik untuk membatalkan langganan saat kita tidak lagi memerlukannya. Nah, baik, mungkin cukup segitu hasil analisa dan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.